والصلاة والسلام على رسول الله نبينا وسيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته ومن وفى وبعد. فيا عباد الله أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sekalian, alhamdulillah kita mengawali pertemuan di subuh ini dengan bersama telah melalui dalam penunaian salat subuh berjamaah. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga subuh ini kita digolongkan ke dalam salah satu yang disebutkan oleh doa Nabi sallallahu alaihi wasallam agar seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberkahi di awal berkegiatan di subuhnya. Dalam rangka untuk mendapatkan keberkahan itu, di antaranya penting kita menjemputnya dengan ikhtiar. Ada yang sifatnya anugerah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dihasilkan. Ada yang dari doa, mungkin orang tua mendoakan, tetangga mendoakan, kerabat mendoakan. Itu bagian dari ikhtiar. Ada yang ikhtiarnya bersumber dari diri kita pribadi, dengan menyiapkan agenda-agenda yang baik dan diniatkan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari ikhtiar. Ikhtiar bekerja, kita menyiapkan ilmunya, kemudian kita petakan agendanya, apa yang mau dikerjakannya. Setelah itu kita bertawakal kepada Allah. Nah, sifat yang pertama itu ikhtiar. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, dalam Islam sebelum kita tidur itu ada dua sunnah yang sangat menarik. Sunnah pertama adalah sunnah muhasabah, sunnah mengevaluasi diri sebelum kita tidur. Nah, karena itu diajarkan sebelumnya kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bahkan contohkan sallallahu alaihi wasallam 70 sampai 100 kali itu beristighfar. Nah, bilangan ini sebetulnya bilangan untuk melatih ketersambungan hati dengan lisan. Sama dengan zikir kita ba'da salat itu, ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kan 33 kali itu. Maksudnya 33 kali itu diantara hikmahnya, dari sekian bilangan itu nanti ada yang terkoneksi antara lisan dengan hatinya. Jadi zikir itu bukan hanya di lisan. Ya, basah lisan itu bagus, tapi basahnya lisan itu nanti diiringi dengan ketersambungan kepada hati, kepada jiwa. Nah, ini yang nyambung, karena itu disebut zikir. Zikir itu kan terkoneksi. Ingat itu tersambung. Itu yang dimaksud Quran surah ke-4 An-Nisa di ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Maka jika Anda telah tuntas mengerjakan salat, segeralah berzikir untuk mengoneksikan Anda dengan Allah. Karena itu ibadahnya disebut salat. Ya, seakar dengan kata silah, sesuatu yang tersambung erat, kuat. Secara bahasa disebut juga dengan ad-du'a. Kalau ngaji fiqh tentang bab salat, itu terjemah awalnya as-salatu fil lughati ad-du'a. Salat menurut bahasa doa. Kenapa doa dinamakan dengan salat? Karena saat berdoa itu kita tersambung kepada Allah. Karena itu kalau ingin cepat dikabulkan doanya, maka antara lisan dengan hati mesti nyambung. Jangan lisannya baca A, hatinya ke B. Ya kan? Doanya minta lulus ujian, tapi hatinya berpikir kredit cicilan, kan repot tuh. Nah, jadi mesti nyambung. Oleh karena itu dalam sholat dilatih tersambung dulu, sehingga seluruh bacaan terkoneksi, doanya terkabul. Itu yang menjadikan seluruh nabi dan rasul itu diperintahkan sholat, dan dalam sholat mereka berdoa. Nabi Zakaria kan dikabulkan doanya saat sholat. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a
fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Ya, Nabi Musa itu saat menerima awal wahyu diperintahkan mengadu pada Allahnya lewat salat. Quran surah 20 ayat 14, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Nabi Isa itu baru lahir, perintah pertamanya itu salat. Ya, Quran surah ke-19 itu Maryam ayat 31 sampai dengan 33 itu. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis shalah. Nabi Ismail alaihissalam sampai mewasiatkan pada keluarganya supaya konsisten salat agar terus terkoneksi dengan Allah. Saya selalu memberikan logika begini. Kalau Anda itu punya koneksi dengan pejabat, aksesnya mudah kan? Gitu. Punya koneksi dengan DKM ini aksesnya mudah ke masjid tuh. Ya. Baik. Nah, punya koneksi dengan Allah apa yang sulit bagi Allah? Nah, Nabi Ismail alaihissalam itu mewanti-wanti keluarganya dan meminta, bahkan memerintahkan mereka konsisten menjaga salat. Itu diabadikan di Al-Quran surah ke-19 Maryam di ayat ke-55. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Dan adalah beliau itu kana kan bisa mengatakan begini di luar Al-Quran, wa amara ahlah. Tapi kadang ada kana di situ bertemu mudhari'. Ya, kana bertemu dengan mudhari maknanya dua. Ya, yang pertama yadullu 'alal 'adah, menunjukkan pada kebiasaan. Jadi Nabi Ismail itu terbiasa meminta keluarganya mengingatkan supaya jaga salat, jaga salat. Nah, itu bagi orang tua muslim jadi teladan. Orang tua harus punya kebiasaan mengingatkan anaknya supaya menjaga salat. Nah, karena di situ ahlah itu menunjuk pada setiap personnya. Kan keluarga itu ada 4 dalam bahasa Arab. Ya. 1 ailatun, 2 usratun, 3 alun, 4 ahlun. Tuh. Ailatun sifat saling mendukung dari kata aul. Kalau sudah berkeluarga harus saling mendukung, mensupport, mendorong, membantu. Nah, jangan bertikai di lingkungan keluarga. Karena itu pertentangan, perselisihan, permusuhan di lingkungan keluarga itu diantara yang paling tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Ya, silaturahim itu kan ayat keluarga di An-Nisa ayat pertama yang sering disatukan dalam 3 ayat kan dalam kesempatan Jumat itu. Ali Imran itu, kemudian An-Nisa, satu lagi di surat yang ke-33 Al-Ahzab di penghujungnya, kan? Yang di An-Nisa ayat pertama, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Nah, jadi dan ulul arham itu kan yang pertama keluarga inti, menyambungkan arham, menyambungkan silah, ya, terkoneksi dengan kuat di antara bagian keluarga itu bagian dari ketakwaan. Mafhum mukhalafahnya apa? Ya, mafhum mukhalafahnya, pengertian terbaliknya, memutus rahim, memutus hubungan kekeluargaan itu termasuk dari penyimpangan terhadap nilai takwa. Nah, itu mesti hati-hati. Karena itu wasiat para nabi itu sebelum meninggal itu menyatukan keluarganya dulu, bukan dalam masalah harta. Awas, hati-hati itu. Ya, ada 3 dosa bertumpuk diantaranya pada orang-orang yang rebutan warisan sampai tercerai-berai. Itu pelanggarannya 3 dan termasuk pada kategori dosa besar itu. Ya, rebutan warisan sampai bertengkar sampai memutus hubungan silaturahim. Karena itu orang tua dalam hidup satukan, ingatkan sholat, bahkan sebelum meninggal harus dipastikan itu. Ya, itu ada di Al-Quran surah ke-2 Al-Baqarah di ayat 132. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahu wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kalian pernah dengar kisah, pernah tahu tentang cerita bagaimana Nabi Ya'qub itu menjelang wafatnya beliau kumpulkan anak-anaknya, keluarga besarnya. Kalau besok lusa bapak meninggal, iman kalian bagaimana?
Salat kalian bagaimana? Pak, jangan khawatir, kami akan konsisten menjaga tauhid iman kami, menyembah Allah ya seperti generasi bapak dan kakek moyang kita itu menjaga itu semua. Nah, Nabi Yakub kan anaknya siapa? Ishak. Ya. Nabi Ishak kolega ke sampingnya siapa? Nabi Ismail. Ayahnya siapa ke atas? Nabi Ibrahim. Makanya disebutkan dari situ 3 turunan. Ya, Yakub, Ishak, kemudian ke Ismail sampai ke atasnya Ibrahim. Nanti itu turun ke atas, turun ke bawah. Di warisan itu kan atas, bawah, kanan, kiri. Itu yang pokok, ashabul furud namanya. Nah, itu yang dijaga ahlunnya. Nah, itu aul namanya. Apa? Aul. Nah, kemudian yang kedua ada usrah. Usrah itu keluarga menunjuk rahasia yang terdapat di dalamnya. Sirrun. Jadi kalau sudah berkeluarga, kejadian-kejadian di dalam rumah yang pokok jangan dibuka keluar. Nah, terutama ibu itu Bu ya. Ada di surat keempat An-Nisa Bu, ayat 34. Ya. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Istri-istri yang salihah itu taat kepada Allah dengan cara menaati suaminya sepanjang suaminya menunjukkan dan meminta pada yang baik yang dibenarkan oleh agama. Lalu menjaga rahasia keluarga agar tidak terbuka keluar, terutama ketika tidak sedang bersama suami. Nah, laki-laki juga sama. Kenapa ditekankan pada perempuan? Karena perempuan punya sifat nasa. Karena itu diantara turunannya nisa. Ya, nasa itu senang menguraikan, menceritakan apa yang dirasakan. Jadi perempuan itu sependiam apapun, kalau ketemu temannya bisa ngobrol. Nah, kadang yang diobrolkan itu yang tidak harus dibuka. Nah, sekarang tidak ada teman, ada media sosial, bikin status. Ya, nggak nyangka ya. Nah, nyangka tuh. Yang ditunggui komennya kan Bu ya. Nah, itulah usrah. Jadi kalau ada kejadian malam, selesaikan, jangan tunggu siang, tutup. Nah, nanti setan masuk. Dan ada setan khusus menunggangi keluarga suami istri. Itu ada di Al-Baqarah ayat 102. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Tugasnya itu memecah belah supaya pecah aja suami istri itu. Jadi kalau ada kejadian malam, selesaikan malam, jangan tunggu siang. Sebab kalau tunggu siang, setannya makin banyak nanti ngasih informasi. Makanya kejadian di hari Ahad misalnya, di tanggal 4 Agustus, ya, kejadiannya malam, ditunggu sampai siang, itu kejadian Ahad 4 Agustus 3 tahun lalu muncul lagi. Tuh, akumulasi semua itu. Nah, setan begitu. Ya, kalau ditutup sampai hari kiamat tidak akan dibuka. Tapi kalau dibuka, menyelesaikannya tidak mudah. Kemudian ada al. Al itu keluarga dengan seluruh turunannya sampai bawah. Ya, dari mulai ayah, ibu, ke atas kakek, nenek, ke bawah, anak sampai cucu sampai cicit terus. Ya, itu al. Ada surah namanya surah Ali Imran, bukan Ailah Imran, bukan Usrah Imran, tapi Ali Imran. Ya, Imran itu bukan nabi, bukan rasul, istrinya bukan nabi, bukan rasul, tapi sukses mendidik keluarganya, keturunan ke bawahnya sukses semua. Ya, punya anak Maryam salihah, punya anak Isa jadi nabi, jadi rasul. Kalau Anda ingin keluarganya sukses keturunan sampai ke bawah, maka setidaknya belajar dari surah Ali Imran. Nanti penjelasannya yang sempurna dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya kenapa imam kita tadi baca Ali Imran ayat berapa tadi? Ayat 80 sampai 83. Ya, tadi yang dibaca barusan itu. Nah, ketika masuk 81, ya, wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. Paham? Tidak. Ya. Nah, ini ayat 81 itu penyempurna sifat istimewa dan keagungan yang melekat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita barusan diinfo, nabi lain ideal, nabi lain jadi contoh, tapi kesempurnaan seluruh contohnya melekat pada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gampangnya begini, semua keteladanan para nabi itu terkumpul di sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi Nabi Isa istimewa, Nabi Musa istimewa, Nabi Daud istimewa, ya sampai Nabi Adam istimewa. Di antara sekian nabi itu yang paling istimewa siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ayatnya tegas turun dalam Al-Qur'an di 3 tempat nanti. Di antaranya satu tadi Ali Imran ayat 81. Dan ingatlah, pahamilah ketika kami mengambil perjanjian komitmen dengan semua nabi yang bertugas di bumi. Nanti akan ada nabi yang paling istimewa, nabi yang melengkapi. Kalau masa kalian bersamaan dengan nabi itu, kalian harus komitmen membantu dakwahnya dan menolong kemudian kepribadian dan tantangan-tantangannya. Diambil komitmen. Kalau mereka menyatakan iya, baru diangkat jadi nabi. Tuh, dikasih kitab, kasih hikmah. Ya, thumma ja'akum, ya, kemudian kalian datang setelah itu diberikan kitab, kemudian diberi hikmah. Setiap nabi bawa risalah, ada petunjuknya, ada penjelasnya. Tapi semua dari kejelasan itu harus menyampaikan pada umatnya. Harus disampaikan. Kalau nanti datang seorang nabi penutup, istimewa, cirinya begini, jelas di cirinya disebutkan. Ada nama sifat. Makanya Nabi Isa mengatakan di antara nama sifatnya Ahmad. Quran surah 61 ayat ke-6. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa itu kan 600 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya, dan ini nggak masuk akal. Mana ada orang menyampaikan dengan gembira, orangnya belum hadir. Ya, Ustaz Hunaifi ke tetangga nyampaikan, Alhamdulillah, Alhamdulillah, anak lahir, namanya siapa? Ahmad. Kapan lahiran? Nanti 6 tahun lagi. Orang pasti bingung. Tapi Nabi Muhammad tidak, belum datang sudah gembira orang ngabarkan. Dan yang ngabarkan Nabi dan Rasul. Ini keutamaannya. Nah, karena itu berbanggalah, bahagialah kita termasuk yang dipilih oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara tuntunan beliau yang harus kita ikuti untuk mewujudkan kebanggaan itu adalah salah satunya coba ikuti saran Nabi untuk mempersiapkan diri dalam setiap kegiatan yang akan kita lalui. Nabi senang orang siap-siap. Karena itu salat pertama disebut dengan subuh, seakar dengan kata asbah, artinya menyiapkan satu rencana yang terukur. Nah, jadi dari malam sunnah pertama istighfar supaya tidurnya tenang. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, paling singkat tuh, sampai terkoneksi, nyambung dengan hati. Kalau hati sudah merasakan dosa, nanti ada getaran dari ujung kepala ke ujung kaki. Terasa mata salah apa saja, telinga salah apa, sampai ke kaki. Setelah itu berlinang air mata, tenang hatinya. Saat tidurnya sudah tenang, enak. Itu diantara sunnah. Yang kedua, menyiapkan untuk pekerjaan besok. Itu bagian dari takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Siapkan. Sampai ini kira-kira Allah ridha enggak sampai kiamat. Ghad di situ kan sampai kiamat. Besok kerja saya apa? Kerjanya ada pelanggaran yang enggak disukai Allah enggak? Gajinya memang besar. Tapi maksiatnya juga tinggi. Gaji 100 juta sebulan. Cuman sholat gak bisa dikerjakan. Jumatan izin. Dengan gaji 1 juta, tapi sholat nikmat, bisa hafal Quran, bisa Jumatan enak, sab pertama. Pilih mana coba? Oh. Ya kan? Nah, itu persoalannya tuh. Rukun iman kan 6, 1 sampai 5 lulus, yang ke-6-nya bermasalah. Ya. Padahal kan rezeki itu bagian dari qada dan qadar. Walladzi qaddara fahada. Udah dihitung oleh Allah tuh jelas, presisi. Ya, sempurna. Si fulan sekian sampai meninggal sekian, tinggal ikhtiar keluar. Kok bisa ditukar dengan Jumat? Ditukar dengan sholat. Nah, makanya dari malam tuh disiapkan, zikir dulu, disiapkan, dikuatkan. Besok setelah siap rencana, datang dalam subuh, sholat, mintalah taufik dari Allah supaya diberkahi pekerjaannya. Dalam sujud minta dimudahkan, dilindungi, diberkahi. Itu maksudnya awal kita menunaikan sholat subuh. Nah, dilakukan enggak? Apa cuma datang, sholat sunnah, sholat 2 rakaat, setelah itu pulang? Pahala dapat, insya Allah sesuai dengan keikhlasan. Rukun selesai, kewajiban hilang. Tapi berkah dunianya ada enggak? Kan Nabi selalu mendoakan tuh, Allahumma barik fi ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku dalam setiap awal aktivitasnya. Nah, ikhtiar menjemput keberkahan itu salah satunya menyiapkan agenda itu dan memohon kepada Allah taufik untuk memudahkannya. Jadi besok-besok kalau subuhan lagi, kalau masih hidup besok,
Kita tidak tahu kapan pulang, ya. Besok kalau subuhan lagi, malam istighfar, siapkan agenda nih. Ya Allah, besok tulis satu-satu. Saya kuliah nanti jam berapa, atau kuliahnya apa, malam dibaca disiapkan, agenda seperti apa, besok saya kerja bagaimana, apa yang akan saya kerjakan. Setelah kemudian selesai, bangun subuh-subuh, ingat agenda itu, dalam sholat kita bertakbir biasa sampai selesai, sujud minta kemudahan. Selesai sholat berdoa, yang kita lafadzkan. Kalau dalam sujud kan gak kita lafadzkan, dalam hati kita hadirkan. Ba'da sholat kita minta. Nah, maksudnya begitu. Kalau tiap hari dilakukan begitu, silahkan lihat perbedaannya. Nah, ini diantara ilmu yang harus kita banyak viralkan dan kita perdalam kembali. Ya, apa kaitan subuh ke zuhur? Kenapa namanya zuhur? Padahal kan siang itu bahasa Arabnya nahar. Kenapa bukan sholat nahar? Sore itu masa. Kenapa sholatnya asar? Ya, kenapa maghrib? Malam itu lail, kok sholatnya isya? Nah, semua itu tersambung, ada maknanya semua. Nah, karena itu nanti satu waktu kita ngajinya agak sedikit lebih dalam, kemudian kitab-kitabnya bisa ditunjukkan sehingga koneksi kita juga ada kekayaan dalam referensi dan menambah wawasan insyaallah. Nah, untuk itu kita antarkan dulu sebelum ngaji ke kitab-kitab pokok, kitab induk, kita antarkan dengan adabnya dulu. Hari ini insyaallah kita akan masuki masih di halaman ke-17, ya. Halaman ke-17 di paragraf yang keempat, waqala Aliyun. Yang sudah ada kopiannya, ya silahkan dibuka halaman 17. Ya, paragraf kedua dari bawah tuh, waqala Aliyun. Ada? Baik, yang belum ada disimak ya, diikuti insyaallah. Ini bagian terakhir di keutamaan, selanjutnya nanti kita akan masuk kepada teknis, ya. Di kitab ini dibagi dua. Satu motivasi, yang kedua bab teknis implementasi. Motivasi itu begini maksudnya, setiap kita itu kalau ingin semangat mengerjakan sesuatu, harus ada faktor yang mendorong kita untuk memotivasi mengerjakan itu dengan baik. Anda kalau nggak punya motivasi nggak akan datang ke sini. Apa tujuannya ke sini? Kan pengajian banyak, di tempat lain juga ada di hari yang sama. Kenapa datang ke sini? Ada motivasinya kan? Nah, menuntut ilmu juga begitu. Seperti mencari harta. Ya, bahkan harus lebih daripada itu, karena rumus Imam Syafi'i itu sederhana. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Kalau pengen dunia, pakai ilmu. Makanya semakin tinggi ilmu, dunia semakin cepat datangnya. S1 dengan S2 gajinya beda nggak? Beda, fasilitas tidak sama. S3 tambah lagi, gaji pasti naik sendiri. Fasilitas akan beda. Nggak mungkin S3 fasilitasnya di bawah ya daripada yang S1, kecuali ada bakat ilmu lain yang melebihi kapasitas S3 itu. Ya, jadi kadarnya ilmu. Pengen nambah silahkan, akhirat pun pakai ilmu, nggak pakai ilmu batal. Sholat subuh barusan nggak pakai ilmu, batal. Karena nggak ada ilmunya 3 rakaat, ya kan? Walaupun siap-siap dari tengah malam, kan repot tuh. Kalau pengen keduanya, nah ini yang ideal. Dunia akhirat dapat pakai ilmu juga. Bagaimana caranya dunia akhirat dapat? Ya, kalau tidak tahu ilmunya repot sendiri. Ya, misal nih, ini antum mau rapat, terbiasa duha nih. Terbiasa duha, ada kondisi yang tidak memungkinkan duha karena rapat mendesak. Ya, rapatnya jam 9, ada waktu 5 menit lagi, 9 kurang 5. Saya tanya, ngejar rapat atau duha dulu? Oh, ya kan? Kasus kedua, ibu misalnya bu, ibu dalam kondisi haid kan tidak sholat, ya kan? Tidak baca Quran. Nah, kalau tahu ilmu dengan tidak tahu ilmu itu ada perbedaan. Gimana status pahalanya ketika berhenti itu? Nah, dengan menggunakan satu hadis karena tahu ilmunya kita senang, dan dari ilmu itu kita persiapkan. Ya, perhatikan satu kalimat yang sangat indah. Ya, Nabi SAW pernah menyampaikan. Perhatikan kalimatnya. Saya permudah saja bahasanya ya. Orang yang terbiasa melakukan satu amalan kebaikan, lalu dia mendapatkan uzur karena sakit atau karena safar,
maka dia mendapatkan pahala yang sempurna, fakana alaihi, ya, muqiman sahihan, seperti orang yang mukim dan dalam keadaan sehatnya.